Kembali di Morning Talks pemirsa dengan topik vaksinasi COVID tak batalkan puasa. Dan hal ini pun sudah kembali dipertegas dengan dikeluarkannya juga Fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa. Masih bersama dua narasumber saya, ada Pak Asrarun Niam dan juga Bu Siti Nadia Tarmizi. Saya ke Bu Nadia. Bu Nadia tadi ini sudah dijelaskan gitu bahwa kondisi kejadian ikutan pasca imunisasi atau pasca vaksin yang sebenarnya terjadi kemarin ini juga sebenarnya 1.200 ini ringan dan 300 berat, tapi untuk mencegah supaya tidak ada KIPI begitu pada seseorang yang divaksin, khususnya kondisi khusus nih begitu saat puasa, kira-kira apa yang harus dipersiapkan mungkin di saat sahur atau mungkin kondisi seseorang yang mereka mungkin harus mengonsumsi obat-obat tertentu sebelum saat kesehariannya, sementara ini ingin vaksin juga gitu, di kondisi tubuhnya harus seperti apa untuk mempersiapkan vaksin di tengah berpuasa begitu. Ya, jadi untuk tentunya orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit penyerta ya, seperti hipertensi ataupun diabetes mellitus ya, tentunya selama berpuasa kan memang sudah paham ya bagaimana misalnya minum obat yang tadinya dilakukan pada siang hari kemudian dirubah dengan kondisi saat berbuka dan pada saat sahur. Dan tentunya kalau kita melihat kondisi seperti ini kan artinya dari segi kesehatan tidak ada permasalahan, yang artinya juga kita tahu bahwa sebenarnya dengan berpuasa ini adalah salah satu juga bagian dari upaya kesehatan kita, di mana dengan berpuasa ini kan seperti proses detoksifikasi ya Mbak Syekari ya. Jadi ini menurut saya yang harus tadi Pak Niam sampaikan sebagai bagian juga dari ikhtiar kita dan bagian dari ibadah kita, karena kita tahu bahwa puasa itu kan tidak mengurangi ataupun menurunkan kesehatan kita, ataupun juga puasa tersebut kan tidak membuat kita menjadi lemah kemudian tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, tapi justru ibadah ini kan puasa ini adalah bagian dari ibadah. Nah, terkait vaksinasi sebenarnya sama persiapannya, artinya kalau pada saat kita sedang tidak berpuasa, sebelum kita pergi ke tempat sentra vaksinasi, kita tidak pergi dengan perut yang kosong ya. Nah, artinya pada saat berpuasa pun, pada saat kita sahur pagi, jangan lupa kalau kita akan melakukan vaksinasi, makan yang cukup, seimbang tentunya dan bergizi, dan jangan lupa juga untuk minum yang cukup dalam jumlah yang cukup ya, supaya tentunya kita tidak menjadi kekurangan cairan. Nah, di sisi lain diatur mungkin pada malam harinya untuk juga sempat memiliki istirahat yang memadai, walaupun mungkin kita tahu kalau selama Ramadan ada ibadah-ibadah malam ya yang mungkin dikerjakan, sehingga mungkin waktu untuk beristirahat itu tidak seperti saat sebelum Ramadan, artinya kurang dari 6 jam. Tapi setidaknya yang penting adalah istirahat dengan kualitas yang cukup, dan yang penting juga tidak cemas. Jangan kemudian karena mau divaksin, karena kita tahu seringkali karena besok mau divaksin terus jadi berpikir karena masih takut. Bahkan kita tahu bahwa stres imunisasi itu sangat banyak kasusnya. Jadi pada saat akan mendapatkan vaksin karena takut melihat jarum suntik, takut perasaan akan betul. Jadi karena efek daripada psikis yang kemudian muncul ke dalam efek yang fisik, dan ini bahkan pada saat tidak berpuasa pun kita sering lihat seseorang yang lagi menunggu tiba-tiba pucat, berdebar-debar ya, kemudian nadinya cepat gitu, karena sebenarnya ada efek psikis yang kemudian karena sebenarnya stres karena takut akan divaksinasi, akan takut disuntik begitu. Jadi ini momen saat berpuasa juga mungkin semoga bisa lebih tenang menghadapi jarum suntik saat divaksin, dan saat sahur juga perhatikan asupan gizi. Baik, sebenarnya simpel saja ya, sederhana saja ya Bu Nadia, kurang lebih hampir sama, tapi kita menggesernya di saat sahur, dan bagi
seseorang yang juga harus mengonsumsi obat-obatan secara rutin juga bisa menggesernya di saat sahur begitu ya. Baik, itu saran bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin di dosis keduanya di tengah Ramadan. Dan saya kembali ke Pak Niam, ini kalau kita berbicara ikhtiar tidak hanya vaksin, tapi tadi juga Bapak menyinggung soal saat memang berkontak langsung dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19, sebaiknya juga kejujuran juga dilatih di sini. Ini kita kaitkan dengan 3T yang dimana saat ini memang 3T juga nampaknya agak menurun, Pak Niam. Dalam fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 ini juga selain soal vaksin, ada aturan soal itu juga tidak? Bahwa tetap melakukan 3T juga di dalam poin itu? Ya, yang secara detail memberikan panduan pelaksanaan ibadah Ramadan itu fatwa nomor 24 tahun 2021. Salah satu yang diatur adalah soal komitmen protokol kesehatan pada saat pelaksanaan ibadah. Baik. Nah, setiap muslim wajib berikhtiar untuk menjaga kesehatan dan juga mencegah terjadinya potensi penularan dengan berbagai aktivitas positif kita. Jangan sampai keteledoran kita menyebabkan kita sakit atau menyebabkan orang lain tertular penyakit. Nah, ini prinsipnya. Kemudian ketika seseorang terpapar wabah COVID, sekalipun pelaksanaan sholat Jumu'ah itu wajib berjamaah, maka kewajiban bagi dia bisa gugur dan diganti dengan pelaksanaan sholat di rumah atau di tempat isolasi. Nah, artinya, yang pertama prinsip dasarnya, wabah tidak menghalangi pelaksanaan ibadah, tetapi pelaksanaan ibadahnya bisa beradaptasi dengan kondisi kontemporer yang dihadapi, baik personal dia maupun kondisi lingkungannya. Nah, termasuk juga pelaksanaan ibadah puasa hari ini. Ibadah puasa tidak menghalangi pelaksanaan protokol kesehatan, bahkan kompatibel di dalam penegakan protokol kesehatan. Tadi pada aspek hikmah saya sampaikan, hikmah puasa apa yang paling esensial? Melahirkan jiwa yang jujur. Nah, karena apa? Karena di dalam pelaksanaan puasa itu hanya dia dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Betul. Hakikat saya berpuasa itu Bu Nadia nggak tahu. Yang tahu hanya saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini mengajarkan kejujuran yang sangat luar biasa. Ibadah yang bersifat private, hubungannya adalah personal dan tidak menerima potensi terjadinya sombong dan atau riya. Artinya integritas diri ini sangat ditempa dan itu perlu menjelma di dalam aktivitas sosial kemasyarakatan kita, termasuk di dalamnya adalah soal COVID, gitu kan? Begitu kita bohong di dalam proses trasibilitas untuk mendeteksi COVID kita bohong, maka akan membahayakan orang lain. Berarti puasanya nggak sesuai dengan tujuan, nah gitu. Hikmah puasanya tidak didapatkan begitu jadinya. Betul ya. Pelaksanaan taraweh yang berjamaah, hukum asalnya jamaah merapatkan saf. Tetapi karena ada hajat syariah untuk kepentingan menegakkan komitmen pencegahan penularan COVID, maka protokol kesehatan yang salah satunya adalah menjaga jarak itu bisa tetap dilakukan. Demikian juga pakai masker. Kalau pada asalnya menutupi mulut pada saat sholat itu tidak dianjurkan, begitu ada arid, ada sesuatu yang datang baru, yaitu dalam hal ini adalah wabah, maka memakai masker di dalam sholat itu juga dibolehkan. Nah, ini yang perlu dilakukan adaptasi di dalam pelaksanaan dan alhamdulillah karena ini tahun kedua, masyarakat sudah cukup aware, karenanya pemerintah memberikan pelonggaran pelaksanaan aktivitas berjamaah, tetapi tetap
dalam koridor protokol kesehatan. Baik, Pak Niam, ini kalau kita kita melihat dari 2020 saat pelaksanaan Ramadan, pro kontra terkait pelaksanaan, ada yang tetap melakukan sholat tarawih berjamaah, bahkan ada juga yang tetap melakukan aktivitas Ramadan pada umumnya begitu. Untuk fatwa nomor 24 sendiri ataupun yang nomor 13 spesifik soal vaksin, ini sosialisasinya kepada masyarakat seperti apa, Pak? Karena kita harapkan ini betul-betul sampai ke lingkup terkecil begitu, lingkup paling mungkin dari lingkungan RT ataupun juga kehidupan keluarga begitu. Sejauh ini sudah seperti apa sampai ke masyarakat? Ya, wabah COVID-19 yang kita hadapi ini adalah persoalan kesehatan masyarakat, persoalan public health, yang membutuhkan komitmen bersama. Tidak bisa hanya parsial oleh satu elemen masyarakat, sementara elemen masyarakat yang lain abai. Nah, salah satu wujud kontribusi keagamaan yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah fatwa-fatwa keagamaan yang mendorong tetap berlakunya protokol kesehatan, kemudian mendukung pelaksanaan vaksinasi sebagai bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan herd immunity, kemudian komitmen untuk mendorong deteksi dini COVID melalui swab test dan juga berbagai instrumen yang lain. Kemudian ada tracing, ada treatment yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, hal yang lain adalah membangun public awareness, kesadaran publik. Nah, kalau dengan bahasa agama bisa menggunakan fatwa-fatwa keagamaan sebagai salah satu instrumen sosialisasi di komunitas. Demikian juga ini bisa dipakai oleh pemerintah untuk menjadi media komunikasi publik yang efektif kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, yang mengikatkan diri pada ketentuan keagamaan. Dan ini akan efektif. Nah, pada saat yang lain komitmen kesadaran kita juga. Oke, dan juga menggandeng pemuka agama dari lingkup terkecil saja, mungkin ya lingkungan komunitas ataupun lingkungan RT yang bisa menyampaikan poin-poin dari fatwa MUI yang memang sudah jelas begitu. Ramadan kita tetap beribadah, namun kita juga tetap ikhtiar untuk memutus mata rantai COVID-19. Begitu ya Pak Niam. Terakhir saya ke Bu Nadia. Bu Nadia, mungkin ini teknis lagi nih kaitannya, jika ada seseorang yang akhirnya harus tunda vaksin, mungkin secara prosedur apalagi yang harus dilakukan? Karena sekarang kita tahu masyarakat nampaknya ini sudah mulai masuk ke penerima vaksin adalah sudah mulai ke masyarakat umum begitu kan. Apa yang informasi-informasi apa yang perlu diketahui jika mereka harus terkena tunda vaksin di masa vaksinasi di bulan Ramadan ini? Ya, yang pasti adalah terutama untuk dosis kedua vaksin ya. Kalau untuk dosis kedua vaksin, kita mengharapkan tidak melebihi dari waktu yang sudah ditentukan. Tentunya kalau untuk Sinovac ini 28 hari, dan kalau yang mendapatkan AstraZeneca itu masih cukup lama ya, masih 3 bulan ya. Jadi aman kalau tentunya. Kalau tapi untuk yang mendapatkan AstraZeneca begitu ya, kalau Sinovac AstraZeneca ya 28 hari. Baik. Nah, maksimum toleransi ini kan adalah 7 hari. Artinya kita betul-betul mempersiapkan. Tadi kalau memang dirasakan perlu, cukup bisa menambah ya, seperti minum vitamin, seperti itu ya, untuk menambah tentunya kondisi kesehatan kita itu menjadi lebih baik. Dan tadi saya rasa kalau yang penting psikis kita tidak terpengaruh, dan insya Allah kalau kita niatkan dengan ibadah, insya Allah tidak terjadi apa-apa, karena memang diberi kekuatan ya. Jadi karena memang tidak ada pengaruh terhadap vaksinasi pada orang yang berpuasa. Baik, sekali lagi vaksinasi COVID dan juga tindakan testing kita ini tidak membatalkan puasa. Jadi bagi umat Islam yang menjalankan ibadah puasanya dan harus
melanjutkan vaksinasinya ataupun melakukan pemeriksaan terkait COVID tetap bisa dilakukan tanpa mengganggu ibadah puasanya. Terima kasih banyak Pak Niam dan juga Bu Nadia untuk perbincangan kita pagi ini. Selamat berpuasa dan sehat selalu.